Pak Robert? Pagi Pak Teguh, terima kasih. Ya, silakan Ya, Pak Robert. saya mau menanyakan tentang saham UNTR, Pak. Jadi, saya juga baru belajar tentang value investing dan saya melihat dari tahun ke tahun itu UNTR itu mengalami pertumbuhan dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami kenaikan penjualan alat beratnya itu sangat signifikan karena di batu bara mengalami booming. Jadi UNTR itu juga penjualan alat beratnya sangat banyak. Jadi setelah saya juga pegang dan mendapatkan dividen yang terakhir, tapi setelah saya masih pegang terus melihat laporan keuangannya dari Mohon tahun maaf, ke di tahun, harga berapa Pak? 33 ribuan Pak. Oh, berarti ya nyangkut ya posisinya ya. Tapi dapat Iya. dividen ya. Oke, silakan. Heeh. Eh, terus tapi saya masih tetap optimis, masih pegang walaupun 28 ribuan kemarin ya saya tetap tetap bertahan gitu Pak. Tapi lihat tahun depan, tahun ini sudah mau berakhir dan batu bara itu akan meredup, konstruksi juga belum perform, apakah itu layak untuk saya pertahankan sampai Q4 Pak? Terima kasih Pak. Saya jawab ya Pak Robert. Ya. Saya sejak awal tahun 2020, nggak awal sih, pertengahan tahun 2020 itu sudah sangat tertarik dengan batu bara ketika harga batu bara ketika itu cuma $60 per ton. Dan memang alhamdulillah ya 2 tahun terakhir ini kita cuan banyak sekali dari batu bara. Banyak saksinya ya, Pak Steven juga tahu lah. Kita cuan gede gitu dari tahun ini bagus kinerja portofolio kita thanks to batu bara. Nah, tapi begini. Saya berapa kali tuh nyebut ITMG, ABMM, PTBA, Indika. Tapi kenapa saya tidak menyebut UNTR? Kenapa saya tidak tertarik dengan UNTR? Karena, Pak Robert, UNTR ini beda dia dengan misalnya ITMG, beda. Kalau ITMG batu bara, tambang batu bara, udah, dia ambil batu bara, dia jual. UNTR ini macam-macam isinya, banyak. Ada 5 segmen usahanya. Satu, alat-alat berat, ya, merek Komatsu. Jadi dia bukan jual batu bara, tapi jual alat-alat berat. Memang untuk batu bara, tapi sekali lagi dia bukan jual batu bara, dia jual alat-alat berat. Kedua, kontraktor batu bara. Dia gali batu bara punya orang melalui PT Pama Persada namanya. Ketiga, tambang emas. Dia punya tambang emas di Sumatera Utara. Saya lupa nama tambang emasnya itu apa. Tapi cukup besar juga porsinya, sekitar 20% dari total pendapatannya UNTR itu dari tambang emas ini. Keempat, konstruksi melalui ACST, Akset Indonesia namanya. Ini juga dulu dia diakuisisi sama Astra, ditaruhnya di bawah UNTR. Ya. Dan yang kelima, baru tambang batu bara itu sendiri, melalui PT Tuah Turangga Agung namanya. Tapi porsinya kecil, nggak nyampe 20% dari total pendapatan perusahaan. Yang paling gede itu dari 2 itu, kontraktor tambang dan juga alat-alat berat. Dan betul, 2 usaha itu diuntungkan oleh booming batu bara. Tapi mereka itu hanya usaha pendukung, bukan usaha batu baranya itu sendiri. Jadi namanya usaha pendukung itu ya profitnya, margin labanya tidak akan sebesar jualan batu bara itu sendiri. Dan itu kita bisa lihat dari kinerja perusahaan. Saya kasih lihat di sini. Mana sih ini? Nih saya udah bikin rekapannya ya. Kelihatan di sini Excel, Pak Robert? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Pak. Oke. Nah di sini ada UNTR ya. Kita bisa langsung lihat dari ROE-nya aja lah. ROE-nya UNTR itu 26,7% ya. Sekarang kita bandingkan dengan misalnya ITMG. ITMG berapa persen Pak? Pak Robert? 61, PTBA berapa? PTBA berapa? 50. 51%. Ya.
Berarti kinerja UNTR meskipun bagus, tapi tidak sebagus PTBA dan juga ITMG kan? Labanya nggak sebesar mereka gitu loh, seperti itu. Karena itu tadi saya bilang, dia itu perusahaan pendukung, bukan perusahaan batubara itu sendiri. Jadi, sejak awal, target harganya, valuasi sahamnya juga tidak bisa terlalu tinggi. Kalau untuk ITMG segala macam ya dari zaman harga ITMG masih di 10.000, 15.000 ya kita udah bilang dia akan bisa tuh ke 40.000, 50.000 dan itu sudah tercapai. Tapi ketika dulu UNTR masih di 20.000 misalnya, saya nggak bisa bilang dia akan ke 50.000 karena kinerjanya tidak akan sebagus perusahaan batubara itu sendiri. Apalagi dia punya unit usaha konstruksi ya, melalui Akset Indonesia itu yang sampai sekarang masih merugi. Jadi kalau diibaratkan investor ya, UNTR ini nih, dia cuan di batubara tapi dia nyangkut di konstruksi gitu. Dan kalau UNTR kan nggak bisa cut loss kayak kita, ya dia bisa harus hold terus gitu. Kalau misalnya rugi terus, ya disuntik dana lagi seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak Robert? Saya masih menunggu sampai Q4 sih Pak sebenarnya, tapi Oke. saya jadi ragu karena batubara akan segera berakhir masanya. Oke, cukup. Kabar baiknya, tadi kan saya juga sudah jelasin ya. Gimana? Ya, Saya juga sudah begitu. jelasin bahwa batu bara ini memang akan berakhir, tapi enggak Pak, enggak dalam waktu dekat inilah. Sampai Ya, 6 bulan ke depan harusnya masih oke lah. 6 bulan atau bahkan 12 bulan ke depan masih oke. Dan kedua, ya, kalau memang harga modalnya di 33.000, kalau memang nanti sekarang kan batu bara ya masih lagi turun-turun kan. ya, UNTR turun itu nggak cuma UNTR Pak, PTBA dan lain-lain juga kemarin turun seperti itu. Tapi kalau nanti ya cerita energi terbarukan ini udah agak reda dan seterusnya, UNTR masih bisa saya pikir naik sampai ke 30.000 lah. 30.000, 31.000. Nah pada saat itu ya silakan Pak Robert pertimbangkan lagi apakah mau hold saja atau mau jual seperti itu. Tapi ya memang dibanding batu bara lain, saya kurang suka sih UNTR ini karena alasan yang tadi saya sudah jelaskan. Begitu. ya. Cukup Pak Robert? Baik Pak, masih. Ya masih ya. Lanjut ya.